Mari kita bahas soal-soal di sesi 8. Yuk kita bahas soal nomor 1. Bendera Malaysia atau disebut pula bendera jalur gemilang terdapat warna kuning dengan bulan sabit dan bintang melambangkan Islam sebagai agama resmi di Malaysia. Bintang bersudut 14 melambangkan 14 negeri dan wilayah persekutuan di Malaysia. 14 jalur melambangkan negeri-negeri Malaysia dan ibu negaranya yaitu Kuala Lumpur. Warna biru melambangkan perpaduan, warna putih melambangkan kesucian, dan warna merah pula melambangkan keberanian. Yuk kita bahas soal nomor 2. Pahlawan ini berasal dari Sumatera Utara yaitu Sisingamangaraja 12. Dengan nama lengkap Patuan Bosar Sinambela Ginuar Ompu Pulau Batu yang lahir pada 18 Februari 1845. Beliau merupakan seorang raja di negeri Toba dan pejuang yang berperang melawan Belanda. Ia ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sebagai pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 9 November 1961 berdasarkan SK Presiden RI nomor 590/1961. Pada tahun 1878, Belanda mulai menginvasi tanah Batak setelah sebelumnya melakukan perang Aceh pada tahun 1873. Para raja Batak yang telah memeluk agama Kristen menerima kedatangan Belanda, tetapi Sisingamangaraja 12 yang memeluk agama Parmalim menolak dan menyatakan perang. Pada 6 Februari 1878, pasukan Belanda tiba di Pearaja dan melanjutkan ke Bahal Batu untuk membangun benteng. Sisingamangaraja 12 memproklamasikan perang pada 16 Februari 1878 dan memulai serangan terhadap pos-pos Belanda. Pada 1 Mei 1878, pasukan Belanda menyerang Bangkara, pusat pemerintahan Sisingamangaraja 12. Bangkara ditaklukkan pada 3 Mei 1878. Namun Sisingamangaraja 12 dan pengikutnya berhasil melarikan diri dan melanjutkan perlawanan secara gerilya. Yuk kita bahas soal nomor 3. Bintang kuning emas bersudut 5 yang melambangkan Partai Komunis Vietnam yang memimpin negara dan partai politik yang berkuasa di negara itu. Kemudian ada lingkaran berlatar belakang merah yang melambangkan revolusi, perjuangan, dan darah yang tumpah untuk kemerdekaan. Ada roda gigi melambangkan kekuatan industri, sementara tanaman pangan melambangkan sektor pertanian yang keduanya sangat penting bagi perekonomian Vietnam. Kemudian ada peta Vietnam. Meskipun tidak terlihat jelas, lambang ini secara tersirat mewakili seluruh wilayah Vietnam. Yuk kita bahas soal nomor 4. Kucing bernapas dengan paru-paru, seperti kebanyakan mamalia lainnya. Sistem pernapasan kucing melibatkan hidung, rongga hidung, sinus, faring, laring, trakea, dan terakhir paru-paru. Melalui proses ini, kucing menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Selain itu, sistem pernapasan juga berfungsi sebagai mekanisme pendinginan terhadap tubuh pada kucing. Kucing juga dapat bernapas melalui mulut ketika mereka mengalami kesulitan bernapas atau sedang kepanasan. Tetapi ini bukan cara pernapasan normal mereka. Jika kucing bernapas melalui mulut secara terus-menerus, terutama dengan cepat dan terengah-engah, ini bisa menjadi tanda adanya masalah pernapasan pada kucing tersebut yang perlu diperiksa oleh dokter hewan. Yuk kita bahas soal nomor 5. Kota Palangkaraya adalah sebuah kota sekaligus ibu kota dari Provinsi Kalimantan Tengah. Sebagian wilayahnya masih berupa hutan, termasuk hutan lindung, konservasi alam, serta hutan lindung Tangkiling. Pada saat kota ini mulai dibangun, Presiden Soekarno merencanakan Palangkaraya sebagai ibu kota negara di masa depan, menggantikan kota Jakarta. Kota Palangkaraya merupakan kota dengan wilayah terluas di Indonesia atau setara 3,6 kali luas kota Jakarta. Yuk kita bahas soal nomor 6. Polisi Indonesia pada tanggal 21 Agustus 1945 menyatakan bahwa kepolisian Indonesia tidak lagi di bawah pemerintahan Kekaisaran Jepang, yang pada saat itu mayoritas anggota sebagian besar adalah polisi istimewa. Kepolisian ini bernama Polisi Republik Indonesia yang terdiri atas polisi istimewa dan polisi umum yang dipersatukan melalui kepolisian secara nasional.
pada tanggal 1 Juli 1946, lalu berubah nama menjadi Badan Polisi Negara atau BPN, Jawatan Polisi Negara atau DPN, dan Angkatan Kepolisian Republik Indonesia atau AKRI. Yuk kita bahas soal nomor 7. Alat musik tradisional Sasando berasal dari Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Sasando adalah alat musik berdawai yang dimainkan dengan cara dipetik dan memiliki ciri khas suara yang unik. Masyarakat Rote menyebut alat musik ini sebagai sasando, yang berarti bergetar atau berbunyi. Ada beberapa versi cerita mengenai asal-usul sasando. Salah satunya adalah kisah tentang seorang pemuda bernama Sangguana yang terdampar di Pulau Ndana dan kemudian menciptakan alat musik tersebut. Sasando biasanya digunakan untuk mengiringi nyanyian, tarian tradisional, dan upacara adat, serta sebagai hiburan. Yuk kita bahas soal nomor 8. Kota Melayu Deli merujuk kepada kota Medan, yang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Utara dan juga pusat Kesultanan Deli pada saat itu. Kesultanan Deli sendiri didirikan pada tahun 1669 oleh Tuanku Panglima Perunggit di Tanah Deli, yang kini menjadi bagian dari kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang. Yuk kita bahas soal nomor 9. Rumah adat Kasepuhan berasal dari Cirebon, Jawa Barat. Lebih tepatnya, rumah adat ini merupakan bagian dari Keraton Kasepuhan. Rumah adat Kasepuhan memiliki nilai sejarah dan budaya yang tinggi dan dikenal dengan keunikan arsitekturnya. Terdiri dari beberapa ruangan yang memiliki fungsi khusus seperti jinam, pendopo untuk penjaga keselamatan sultan, dan pringgodani sebagai tempat sultan memberi perintah. Rumah adat Kasepuhan biasanya terbuat dari kayu dan batu bata merah, dengan halaman depan yang dikelilingi tembok bata merah. Yuk kita bahas soal nomor 10. Gugur Bunga di Taman Bakti atau lebih dikenal sebagai Gugur Bunga adalah sebuah lagu perjuangan Indonesia yang ditulis oleh Ismail Marzuki pada tahun 1945. Lagu ini untuk menghormati tentara Indonesia yang tewas selama Revolusi Nasional Indonesia. Lagu ini menceritakan tentang kematian seorang prajurit. Sejak saat itu lagu ini menjadi sebuah lagu umum untuk protes dan pemakaman. Berikut ini adalah jawaban dari soal-soal di sesi 8. Selamat kepada pemenang untuk di sesi ini. Kamu berhak mendapatkan uang tunai Rp150.000. Silahkan klaim hadiahnya sesuai dengan format yang sudah kami jelaskan di video paling awal kami upload. Dan pada peraturan yang baru, kemudian kirimkan ke email pada video sebelumnya ya.